Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan pergi mencari kayu di hutan. Di tengah perjalanan, ia melihat sosok aneh menyerupai ular. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Setelah diamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah sebuah tali dengan panjang kurang dari 10 meter. Lebih baik aku ambil saja tali ini, barangkali bisa bermanfaat, pikir Abu Nawas. Ternyata apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. Hari itu Abu Nawas memperoleh kayu yang sangat banyak. Tali yang ia temukan pun digunakan untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Wah, tali ini membawa keberuntungan ternyata. Untung saja aku yang menemukannya, kata Abu Nawas bahagia. Dan keesokan harinya ia kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan membawa tali yang sama, ia berangkat menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Saat melintas sebuah permukiman warga, ia melihat ada kerumunan orang yang panik. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Itu Tuan Abu, ada orang tercebur ke sumur. Kami semua bingung Tuan, bagaimana cara menolongnya?" "Oh, soal itu serahkan saja kepadaku. Kebetulan aku membawa tali," balas Abu Nawas. Dan tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera mengeluarkan talinya hingga ke dasar sumur. "Hai kawan, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu," teriak Abu Nawas. Lelaki yang ada di dalam sumur pun menuruti perintah itu. Dengan dibantu beberapa warga, Abu Nawas menarik tali tersebut hingga akhirnya lelaki itu berhasil diselamatkan. Atas kejadian itu, Abu Nawas semakin kagum dengan tali miliknya. Benar-benar tak disangka, ternyata tali ini bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa keajaiban, gumam Abu Nawas. Hingga pada suatu hari terjadilah peristiwa yang menggelikan. Abu Jahil menaiki sebuah pohon yang tinggi. Setelah sampai di atas, ia kebingungan bagaimana cara turunnya. Ia telah mencoba berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Karena sudah putus asa, meminta tolong kepada orang-orang yang melintas di bawah pohon. Sayangnya, tak satu pun dari mereka tahu bagaimana cara menolongnya. Dan saat itulah datang Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ia pun menyusun sebuah strategi. "Tenang Abu Jahil, jangan panik. Aku akan menolongmu dengan tali ajaibku ini," kata Abu Nawas. Ia lalu melemparkan talinya ke atas, ke arah tempat Abu Jahil berada. "Hai Abu Jahil, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu." Abu Jahil yang terjebak di atas pohon pun langsung menuruti perintah itu. Orang-orang yang berkumpul mulai penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dengan hati berdebar-debar, Abu Jahil bertanya, "Kamu yakin bisa berhasil Abu Nawas?" "Udahlah, percayakan padaku. Aku pernah melakukan ini sebelumnya," jawab Abu Nawas tenang. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tubuhnya, Abu Nawas langsung menarik talinya. Tanpa disangka, Abu Jahil malah terjatuh ke tanah dan terluka. Orang-orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Ya Abu Nawas, lihat akibat perbuatanmu. Abu Jahil jadi terluka. Kenapa kamu melakukan itu Abu Nawas?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Ya, aku pernah menolong seseorang dengan cara yang sama, dan orang tersebut
berhasil selamat tanpa luka sedikit pun. Mendengar itu, mereka pun merasa heran. Memangnya kamu menolong orang yang bagaimana, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab dengan santai, ya waktu itu aku menolongnya ketika ia terjebur ke dalam sumur. Nah, aku yakin dengan cara yang sama pasti akan berhasil menolong Abu Jahil. Dan buktinya benar kan? Abu Jahil bisa turun. Spontan semua orang pun mengenitkan dahi mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Dasar somplak kau Abu Nawas, ucap salah satu warga. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Sang istri lalu menghampiri sambil membawa secangkir teh hangat. Wahai suamiku, sepertinya ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan, kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang dari tadi malam melamun segera menyambut ucapan istrinya. Iya nih istriku, aku sedang memikirkan kurban tahun depan. Tapi kamu tahu sendiri kan, uangku hanya sedikit, jawab Abu Nawas. Idul Adha kan masih setengah tahun lagi suamiku. Bagaimana kalau kamu beli anak domba saja sekarang? Harganya pasti lebih murah. Nanti saat Idul Adha tiba, domba itu sudah besar, saran sang istri. Wah, benar juga katamu, sahut Abu Nawas. Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga. Dan sesampainya di pasar, Abu Nawas pun sibuk berkeliling mencari anak domba yang sesuai dengan isi kantongnya. Waduh tuan, kalau cari anak domba dengan uang segitu sih agak sulit tuan. Tapi kalau tuan mau, aku ada. Hanya saja ya, anak dombanya kurus tuan, kata salah satu pedagang. Ya sudah, coba aku lihat, pinta Abu Nawas. Si pedagang pun lalu memperlihatkan seekor anak domba yang kurus dan kecil. Aduh, kurus sekali ini. Ukurannya juga lebih kecil daripada anak domba pada umumnya, pikir Abu Nawas. Bagaimana tuan? Apakah tuan berkenan? Tanya si pedagang. Awalnya Abu Nawas tampak ragu, tapi karena hanya itu yang terjangkau olehnya, akhirnya ia pun membelinya. Kalau dirawat dengan baik dan diberi makan yang cukup, domba ini pasti akan tumbuh besar dan gemuk, pikir Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun membawa pulang dombanya. Wahai istriku, ini dia anak domba yang berhasil aku beli, ucap Abu Nawas. Sang istri pun senang melihatnya. Nah, kamu harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar dombanya cepat gemuk, pesan istrinya. Abu Nawas pun lalu membuat kandang kecil di samping rumah sebagai tempat tidur anak domba itu. Namun belum juga 2 hari ia memeliharanya, musibah terjadi. Anak domba itu hilang dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Abu Nawas melihat ada seseorang yang mencurigakan mendekati kandang. Ternyata benar, orang itu mengambil anak dombanya dan langsung kabur. Abu Nawas berusaha mengejar, tapi pencuri itu sudah jauh menghilang. Sebenarnya ia sempat mengenali wajah pencuri itu. Tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Samir. Namun karena tak punya cukup bukti, Abu Nawas tak berani menuduhnya sembarangan. Tega benar Samir. Padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas masih belum menemukan cara untuk mengungkap kebenarannya. Hingga sampai pada suatu hari, datanglah Tuan Takur ke rumahnya. Abu Nawas, nanti malam jangan lupa ya, datang ke rumahku. Aku akan mengadakan acara syukuran, tutur Tuan Takur. Insya Allah Tuan, saya akan datang. Tapi ngomong-ngomong, siapa saja yang diundang? Insya Allah Tuan, saya akan datang. Siapa saja yang akan diundang? Tanya Abu Nawas. Hanya kamu dan tetangga kita Samir, jawab Tuan Takur.
Setelah Tuan Takur pergi, Abu Nawas pun mendapat ide cemerlang untuk menjebak Samir. Malam harinya, Abu Nawas datang ke rumah Tuan Takur. Ternyata Tuan Takur dan Samir sudah hadir. Mereka lalu duduk bersama di depan meja makan. "Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling. Aduh, kasihan sekali kamu," kata Samir pura-pura perhatian. Abu Nawas pun hanya diam tak menanggapi. "Emang benar Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Takur. "Benar Tuan Takur, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu lah," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, Tuan Takur membawa sepanti sop kambing yang harum dan menggoda. "Kelihatannya sedap sekali. Aku sudah tak sabar ingin menyantapnya," seru Samir. Abu Nawas pun memulai permainannya. "Kalau melihat sop kambing yang lezat begini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang. Aduh, sayang sekali. Padahal anak domba itu tak ada duanya di desa ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, bulunya lembut seperti sutra. Siapapun yang melihatnya pasti ingin memilikinya." "Wah, sayang sekali Abu Nawas, aku belum sempat melihatnya," ujar Tuan Takur. "Itu belum seberapa Tuan Takur. Saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bahkan bisa mendendangkan qasidah Tuan Takur," tambah Abu Nawas. Tuan Takur pun terbelalak, tak percaya tapi tampak kagum. Sementara itu, Samir pun mulai geram. Ia tahu betul bahwa anak domba itu tak sehebat cerita Abu Nawas. Tak tahan lagi, ia pun keceplosan. "Ah, dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas hanya membual dengan cerita palsunya." Tuan Takur pun terkejut. "Yang benar mana nih? Samir bilang ceritamu palsu," tanya Tuan Takur kepada Abu Nawas. "Untuk apa saya berbohong Tuan Takur? Kalau saja anak domba itu masih ada, pasti Tuan Takur akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Wah, iya juga ya, benar juga katamu," sahut Tuan Takur sambil mengangguk. Samir pun semakin panas. Ia tak terima Abu Nawas mendapat pujian karena cerita yang menurutnya itu bohong. "Cerita Abu Nawas itu palsu Tuan Takur, jangan mudah percaya," protes Samir. "Loh, apa buktimu kalau cerita Abu Nawas itu palsu?" tanya Tuan Takur penasaran. Tanpa sadar, Samir pun menjawab, "Ya, sebab anak dombanya kan ada padaku." Sontak suasana pun menjadi hening. Wajah Samir langsung pucat. Ia baru sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap. "Nah, sekarang terungkap sudah siapa pencuri anak dombaku," seru Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Takur telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Samir. Cerita anak domba yang bisa bernyanyi hanyalah jebakan untuk membuat Samir terpancing. "Samir, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan bersiaplah menerima hukuman," ujar Tuan Takur dengan tegas. Akhirnya Samir pun harus menyerahkan kembali anak domba yang dicurinya dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Raja Harun Ar-Rasyid sedang membaca kitab-kitab kisah para nabi. Wajahnya serius. Lalu ia memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas, aku ingin mengujinya hari ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap dengan langkah santai dan senyum khasnya. Ia tahu jika raja memanggilnya pagi-pagi seperti ini, pasti ada tantangan baru yang menantinya. Baginda raja berkata, "Abu Nawas, aku punya 3 pertanyaan sulit tentang Nabi Musa. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau harus bersedia membersihkan kandang istana selama 3 hari." Abu Nawas mengangguk tenang. "Silahkan Tuan." Pertanyaan pertama, apa hikmah Allah mewahyukan langsung kepada Nabi Musa di Gunung Sinai
bukan di istananya atau di Mesir. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, gunung adalah tempat yang tinggi dan sunyi. Di sanalah kesombongan manusia ditundukkan oleh kebesaran alam. Allah hendak menunjukkan bahwa wahyu tak turun kepada orang yang tinggi hati, melainkan kepada hamba yang tunduk dan mau naik melewati ujian. Seperti Nabi Musa yang berjalan jauh dan mendaki gunung hanya demi mendengarkan firman Tuhan. Raja mengangguk pelan. Menarik, lanjut. Pertanyaan kedua, mengapa tongkat yang biasa digunakan Nabi Musa berubah menjadi ular saat diperintah Allah? Abu Nawas menjawab dengan santai, karena Allah ingin mengajarkan bahwa benda sederhana pun bisa menjadi kekuatan besar jika digunakan dalam jalan kebenaran. Tongkat Nabi Musa melambangkan bahwa kekuatan bukan dari benda, tapi dari perintah dan izin Allah. Itu peringatan bagi kita, jangan meremehkan yang kecil jika disertai keimanan. Sang raja mulai kagum. Bagus sekali. Tapi pertanyaan terakhir ini sangat sulit, Abu Nawas. Pertanyaan ketiga, mengapa Nabi Musa lebih banyak berjalan dan berpindah-pindah, tak seperti nabi lainnya yang lebih menetap? Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan yang sangat bijak, tuanku. Ia lalu menjelaskan, karena Nabi Musa adalah nabi yang membawa umat dari perbudakan menuju kemerdekaan. Perjalanan adalah simbol perjuangan. Ia harus berpindah-pindah agar umatnya belajar sabar, bertawakal, dan tidak bergantung pada tempat, hanya kepada Allah. Jika ia menetap, mereka akan nyaman dan lupa perjuangan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa terus bergerak sampai hati umatnya benar-benar bebas, bukan hanya tubuhnya. Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan bertepuk tangan. Wahai Abu Nawas, hanya engkau yang mampu menjawab dengan logika dan ruh iman sekaligus. Kau tidak hanya menjawab, kau menghidupkan kembali pelajaran dari seorang nabi. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, tuanku. Tapi jangan lupa janjimu, hadiah besar menantiku. Pesan moral dari kisah ini, kisah para nabi bukan sekedar dongeng masa lalu. Mereka adalah cermin bagi kita hari ini tentang iman, perjuangan, kesederhanaan, dan kekuatan dalam doa. Kisah selanjutnya, suatu malam Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang, dan membuat baginda raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. Kenapa engkau murung, wahai Abu Nawas? Tanya seorang sahabat yang lewat. Aku merasa kotor, jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu, meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu, angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan. Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa? Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut,
mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa, "aku adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia. Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman, tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu. Aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah. Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan satu rakaat malam. Kisah selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. 3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah, keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa,
Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa? Abu Nawas menunduk. Tapi aku hanya orang biasa. Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu. Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa. Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga. Ketika ditanya oleh sahabatnya, apa yang membuatmu berubah? Abu Nawas menjawab sambil tertawa, aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi. Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka. Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya. Abu Nawas mengangguk. Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika. Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad. Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas. Wahai nabi baru, sapa Abu Nawas dengan senyum licik, aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi. Orang itu berdiri tegak. Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku. Abu Nawas bertanya, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri? Orang itu bingung lalu berkata, tentu saja Tuhan bisa mencabut, Dia Maha Kuasa. Abu Nawas menimpali, lalu bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu? Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi, jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu. Orang itu menjawab, mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam. Abu Nawas tertawa, itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri. Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi. Orang itu gelagapan,
lalu berkata gugup, Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah wahai Nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku Nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis, "Ampun, aku bukan Nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas selalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. 3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah, keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk, "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhanku." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid,
tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik. Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat? Lelaki itu tertawa. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, kalau begitu izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini, tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat. Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib, namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Kisah selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat. Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, kau sakit kepala? Coba oles ini. Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, aduh, kok makin pusing ya? Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu? Syahban menjawab cepat, ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit. Wah, kata Abu Nawas tersenyum, kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua. Orang-orang langsung bersorak, ya betul, suruh dia minum sendiri, kalau aman pasti berani. Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit. Ia membuka 1 botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta.
Tapi Sahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini, kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking. Ia pun meraihkan di air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. Tenang, tenang semuanya. Setelah 3 jam teriak, tubuh Sahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Sahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon, dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun Ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh.
Abu Nawas tersenyum menantang. Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi? Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju.
Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri, seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila!" ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam.
"Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata,
tepuk tanah, angkat tangan ke langit. Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah? Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.